dengar ya? Pak Beni kapan dengar? Tapi ini Pak Beni sudah menjadi satu sosok luar biasa yang di depan Bapak Ibu. Pak Beni itu gelarnya lebih panjang daripada saya. Dan Pak Beni itu keluarnya dari lahir Mas. Ya. Jadi teman-teman tunarung itu ada yang dari lahir, ada yang tidak dari lahir, mungkin karena sakit atau kecelakaan. Tapi Pak Beni luar biasa, meskipun dari lahir pasti tunarung semangat dan sekarang bisa menjadi guru dan kuliah ya, lulus tahun berapa? S1 tahun 2017, S2 2024. Tepuk tangan Pak Beni. Ini tepuk tangannya Pak Beni seperti itu Pak. Kenapa begini kira-kira ya? Alasannya kira-kira apa Bapak Ibu? Tepuk tangannya mereka itu begini. Pertama mungkin suaranya tidak diperlukan. Yang kedua supaya mencolok. Jadi teman-teman rumu itu menjadi visualistik ya. Jadi semua yang mencolok secara gerakan maupun warna maupun bentuk itu yang paling mereka tangkap. Baru setelah itu tulisan. Nah, jadi kalau mereka itu janjian dengan mereka, yuk kita naik angkot jalur 6, mereka akan menerjemahkannya 6-nya bingung. Tapi naik angkot yang berhenti di mana warnanya biru. Nah, seperti itu. Tadi kami di depan Nun Sewu sengaja, meskipun Bapak Ibu semua mireng, tapi kami sengaja tadi memperagakan bahasa istilahnya Indonesia Raya sih. Itu sebenarnya kan tidak diperlukan, ibu-ibu kan tidak memerlukan ya. Tapi mengapa kita peragakan kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, Bapak Kadang yang kami hormati dan Bapak Ibu semua, misalnya suatu saat berkesempatan rawuh ke sekolah kami, upacaranya seperti itu: Pancasila, pembukaan UUD, doa, sambutan amanat, lagu mengenai cipta, semua kita syaratkan ya. Karena sebagian siswa kita itu disabilitas umum. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai untuk istilahnya pengenalan bahasa isyarat ya. Ini ada Mas Radit sama Mbak Bilkis, ini murid saya. Nanti yang akan mungkin seperti apa sih bahasa isyarat yang dipakai oleh teman-teman rumu bicara. Sebenarnya kalau teman-teman ini malah lebih senang disebut tuli Pak Nun Sewu. Mungkin bagi kita kayaknya tuli itu kayak kasar itu ya. Tapi mungkin bagi mereka malah lebih suka disebut teman tuli. Jadi Nun Sewu kalau nanti ke depan saya lebih banyak menyampaikan mereka teman tuli ya, TULI ya, teman tuli. Kalau di persekolahan istilahnya berkebutuhan khusus hambatan pendengaran. Jadi kalau istilah sekolah seperti itu Pak. Tadi misal menyebut jenis-jenis kebutuhan khusus itu hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan gerak, seperti itu. Tapi kalau khusus untuk teman-teman ini di komunitas biasanya disebut sebagai teman tuli. Jadi Bapak Ibu yang hormati, sebelumnya nopanaken saya Budi Susilo, saya guru SLB Negeri Kota Magelang sejak 2004, cukup lama. Pak Beni di SLBB di PPAD Kota Magelang, kemudian dua siswa kami Mas Radit dan Mbak Bilkis. Mungkin salah sekilas karena kami sudah membuat paparan ya, salah sekilas nanti kita sampaikan. The silent language atau bahasa yang tidak terdengar. Love itu L-O-V-E, L-O-V-E, love itu kami download aja. Mungkin lanjut. Kurang lebihnya Bapak Ibu, mengapa kita orang dengar. Jadi teman tuli itu kalau menyebut kita itu adalah orang dengar, orang yang mendengar. Seperti orang buta menyebut kita itu orang awas.
gitu, yang orang yang bisa melihat gitu. Jadi kita kan karena terbiasa mendengar, terbiasa melihat, kita kan nggak pernah ya kalau kita itu ada orang mengenali kita, mengidentifikasi kita itu sebagai orang dengar atau orang awas ya, karena biasa gitu ya. Tapi ternyata bagi mereka itu suatu yang karena berbeda, mereka punya penyebutan sendiri. Orang dengar perlu mengenal bahasa isyarat untuk menciptakan inklusivitas dan mengurangi hambatan komunikasi untuk berinteraksi langsung dan setara. Nah ini setara itu selalu begini. Setara. Nah ini termasuk kosakata favorit mereka Pak. Setara ya. Nah, setara. Jadi itu isyarat atau kata favorit mereka, harapan mereka di mana-mana itu kalau bisa terwujud ini setara. Nah ini saat ini mungkin sudah begini atau masih begini atau begini, kita sendiri nanti yang bisa mengukur. Dengan teman-teman tuli tanpa tergantung pada penerjemah. Nah itu harapannya masyarakat dengar, orang dengar itu bisa komunikasi dengan mereka tanpa penerjemah. Selama ini kita masih pakai JBI ya, juru bahasa isyarat, seperti di berita-berita atau di acara-acara konferensi dan sebagainya masih pakai JBI. Manfaat lainnya untuk meningkatkan keterampilan kognitif, juga peluang sosial dan profesional baru. Nah profesional baru itu mungkin bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang mau menekuni bahasa isyarat, itu mungkin menjadi satu peluang nanti ya. Kami punya kontrak dengan Kemenkominfo baru berhenti besok Desember untuk menjadi penerjemah dalam setiap webinar yang mereka laksanakan. Kontrak kami selesai nanti Desember. Nah itu setiap kali menjadi JBI di situ, di webinar itu ya. Kami punya kontrak itu dengan nilai sekian gitu. Kami punya tim 5 orang di Kota Magelang. Dan istimewanya itu Kota Magelang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dari Kemenkominfo Pak. Kami dan tim ya, ada saya, ada Bu Alfi, ada Bu dan serta memperkaya apresiasi budaya tuli itu, karena bahasa itu mereka anggap sebagai budaya ini. Nanti itu menjadi kita cepat saja ya, bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi secara manual, bahasa tubuh gerak bibir, bukannya suara untuk berkomunikasi. Nah, untuk bahasa isyarat di Indonesia itu ada 2 jenis, khususnya di Abjad-Jali. Ini mungkin menurut saya ada 2 sistem, yaitu sistem CB, sistem isyarat bahasa Indonesia, dan BSIDO. Itu ada satu perbedaan sedikit ya. Kalau CB itu sistem yang diciptakan oleh orang dengar, sistem yang diciptakan oleh pemerintah, sistem isyarat bahasa Indonesia. Tata bahasa Indonesia lengkap dengan awalan, akhiran, imbuhan yang disyaratkan. Nah ini relatif agak menyusahkan bagi teman-teman tuli. Nah kemudian ada sistem yang lain namanya BSIDO, bahasa isyarat Indonesia. Ini relatif bagi teman-teman tuli lebih mudah dipahami karena secara asal usul itu diciptakan oleh mereka. Ciri khasnya BSIDO itu lebih simpel, tidak banyak mengenal partikel atau awalan, imbuhan, akhiran yang menyulitkan. Jadi itu kami membagikan Abjad-Jali. Itu bukan bahasa kosakata ya, itu baru Abjad-Jali ya. Nanti tidak semua kata itu harus di spell hurufnya ya, kelamaan ya. Nanti ada kata-kata tertentu yang bahkan nanti nama orang pun bisa menjadi disyaratkan ya. Jadi lanjut itu. SISB adalah isyarat yang diadopsi dari huruf HI internasional. Tetapi SISB merupakan cetusan pemerintah Indonesia dan para pihak hiring. Pihak hiring itu pihak mendengar, bukan murni dari pihak tunarungu. Nah, ciri Abjad-Jali dalam CB itu seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kami memeragakannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Saya
Saya tidak perlu melepas mic saya karena CD itu hanya membutuhkan satu jari. Nanti Bapak Ibu bisa memperagakan yang di sebelah kiri. Nah, lanjut. Nah, itu kalau untuk angka hampir sama ya, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, seterusnya begitu. Nah, untuk bisidu adalah bahasa isyarat Indonesia yang dibuat alami oleh pihak tunarungu atau tuli. Isyarat ini jauh lebih mudah daripada CD karena tidak menggunakan isyarat sendiri ketika ada imbuhan kata. Bisidu yang biasa dikenal dengan ejaan abjad 2 tangan ini mudah sekali dimengerti karena isyaratnya mirip dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya A, kelihatan seperti A ya. Ya, mungkin Bapak Ibu langsung merasakan apa? A. Ini saya harus melepas mic saya ya karena harus A, B. Ya, mungkin sama Bilkis sekalian. Di sini Bilkis. Saya gitu. Oh, Radit ya. B. C. Ada beberapa yang pakai satu tangan. C. D. E. F. G. Tadi enggak ya? G. J sama dengan si B. J. K. L sama dengan si D. Kalau yang pakai satu tangan itu sama kan? Nah ini M beda dengan yang 3 ya, 3 kaki ya. N 2 kaki. O masih sama dengan yang sini. P. Nah, kalau tidak jadi sama P ya. P. Q. Oh, kita R, ini agak unik ini. Kayak materi manuk ya. R. Tapi tidak disebut juga, tapi disebut juga. S. T. Bisa begini Bapak Ibu. Ya, yang penting membentuk huruf T. U. Kalau tadi di CB begini, meskipun sama pakai satu tangan tapi tidak. V sama ya. V. B. Nah, kelihatan sekali ya. Anak-anak kalau monitor saya di WA itu langsung di B kan. B langsung pakai bisa. Ya, kalau tadi hanya begini ya, banyak kecil begini ya. Nah, kalau ini bisa, nah, nanti ada lagi Facebook ada sendiri, IG ada sendiri. Ini I, ini G. Kalau digabung G saya. Oh kalau Facebook jadi begini nggak tahu istilahnya. Mungkin komunikasi ya. Bukan Facebook.
Nah, ini L, ini I, ini L, terus Z, ya I, L, Z, I, love you. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran-gambaran kurang lebih gambaran-gambaran. Saya lupa tadi kok mau membawa kamus bahasa isyarat ya. Kamusnya itu tebal sekali Pak, segini. Dictionary itu tebal sekali. Kamus CB, tapi sejauh ini yang ada kamusnya itu yang versi CB yang dibuat oleh pemerintah. Terakhir tahun 2020 update terbaru. Nah ini misalnya kata gerakan-gerakan ucapan selamat dan sebagainya nanti kita peragakan langsung saja. Ini lanjut. Nah, membawa selamat. Ya, selamat ya. Lanjut. Nah, membantu mana? Nah, nanti ada kata-kata tanya di mana, siapa, berapa, apa. Nah, itu nanti kata-kata tanya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu silakan. Seandainya nanti saya di front office pelayanan itu kata-kata apa yang sering kita gunakan? Nah, nanti silakan nanti kita gunakan KTP misalnya atau kakak, kamu lahir di mana, orang tuamu, orang tua ini tanpa menunjuk bapak atau ibu ya, itu orang tua ya, orang tua. Tapi kalau menunjuk bapak ibu beda, nanti bapak ibu ya. Bapak, ibu, nenek, kakek, nah, saudara. Ya, nanti bisa ditanyakan bapak ibu. Ya lanjut. Nah, apa itu bahasa isyarat dan bahasa lisan itu kurang lebih perbedaan yang mencolok antara bahasa isyarat dan bahasa lisan. Ya, mungkin jelas ya bapak ibu sampai besoknya. Ya, lanjut. Nah, arti penting bahasa isyarat ini sebenarnya juga secara alami itu kita pun orang dengar itu juga akan muncul bahasa isyaratnya gitu. Di saat mungkin terkendala jarak jauh, terkendala mungkin beda bahasa, beda kewarganegaraan, otomatis isyaratnya akan muncul. Apalagi kita perbedaan fisik ya antara yang dengar dan yang tuli, ya, bahasa isyaratnya menjadi penting. Kira-kira begitu. Jadi lanjut. Ini masih sama, ini berdasarkan penelitian saja ya, bahwa bahasa isyarat, gestur tubuh termasuk raut atau mimik atau ekspresi itu prosentasenya untuk terjadi komunikasi tidak salah paham itu ternyata cukup tinggi ya, 55% itu didukung oleh isyarat atau gestur tubuh atau ekspresi. Jadi ini berdasarkan penelitian yang kami kutip. Jadi lanjut. Ini juga perbedaan yang mencolok antara bahasa isyarat dan bahasa lisan. Isyarat mungkin lebih mementingkan gerakan, tampilan dan sebagainya. Otomatis ya energinya lebih banyak ya. Jadi kalau teman-teman tuli ini juga energinya luar biasa ya. Jadi kita kan mungkin bisik-bisik aja udah nyampe ya. Nah, kalau teman-teman harus pakai jempalian gitu ya. Jadi teman-teman ini kan kebetulan kami dapat EBG ya. Untuk mereka kalau EBG makanya pada double itu. Enggak Bapak Ibu, karena kalau di SLB itu kami kadang-kadang ada siswa yang harus terapi, harus berubah, tidak masuk dan sebagainya, fisiknya kadang-kadang jadi banyak yang nggak masuk, akhirnya EBG-nya didobel yang masuk gitu maksudnya. Sama gurunya. Ya lanjut. Nah dan juga dan menjadi satu harapan besar bagi kami teman-teman tunarungu itu semakin kesini itu rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, terwujudnya masyarakat inklusif itu semakin kesini semakin ada harapan, semakin ada apa ya, semakin baik gitu. Ya contohnya apa ya pada pagi siang ini dengan diadakannya pelatihan bahasa isyarat. Ini kalau dihitung secara persentase kan
Buat apa sih melatih atau belajar bahasa isyarat? Toh juga belum tentu setahun nanti akan menemui kasus atau menemui klien yang tunarungu gitu. Buat apa sih belajar baca tulis braille? Toh nanti kita tidak akan bertemu dengan tunanetra gitu. Tapi tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kita kan berpikirnya dari kita kan melayani itu semua ya. No life behind ya. Tidak ada siapapun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Jadi kita harus berpikirnya ke sana gitu, tidak parsial itu. Oh nanti yang akan kita hadapi ada mungkin teman tuli, tunanetra dan sebagainya, atau mungkin yang daksa ya, jadi sebagai anak dengan harus menghormati. Nah kalau ini di spesifik kasus spesifik yaitu kami banyak menjumpai yaitu orang tuanya mendengar anaknya tunarungu, atau kedua orang tuanya tunarungu anaknya mendengar. Nah ini juga menjadi satu harapan kami juga. Jadi lanjut, kemudian bahasa isyarat itu peran bahasa isyarat di dalam kehidupan kalau anak-anak sekolah mungkin di sekolah. Jadi kalau kami di persekolahan itu harus mengikuti aturan pemerintah Bapak Ibu. Kami memakai CB. Jadi kampus kami CB, bahasa isyarat kami lebih memakai CB karena memang aturannya seperti itu. Tetapi terakhir ada surat dari kementerian itu sekolah juga boleh mengakomodir isyarat-isyarat lokal, isyarat bisidu, bahkan isyarat dialek lokal. Jadi isyarat pun ada dialeknya Bapak Ibu. Kalau di Jawa itu ada Banyumasan, ada Magelangan, ada Solo, ada Jogja, ada Brebes, Pati dan sebagainya. Bahasa isyarat pun juga ada. Di Magelang dengan Bandung isyaratnya beda. Tapi itu nggak masalah, justru menjadi keragaman dan mereka jadi saling belajar. Oh begini, ternyata muncul dialek sendiri-sendiri. Karena kan masing-masing kota kan punya ciri khas. Misalnya di sini ada Gunung Tidar, mereka akan muncul isyaratnya Gunung Tidar. Sementara itu kan tidak berkembang di Jogja misalnya. Oh nanti di Jogja berkembangnya mungkin Tugu Jogja, beda lagi. Nah nanti itu menjadi saling belajar. Kemudian isyarat yang ada di keluarga. Nah ini biasanya akan muncul isyarat-isyarat yang mereka sepakati di kalangan anggota keluarga itu sendiri, antara anaknya dan orang tuanya dengan saudaranya dan sebagainya. Nah ini di saat nanti anak itu bersekolah atau bersosialisasi itu harus disinkronkan. Oh ini maksudnya gitu, oh ini maksudnya gitu. Mungkin kan ada benda-benda khusus di rumah ya yang tidak ada di lingkungan atau di sekolah itu. Oh ternyata ini maksudnya iki dan sebagainya. Nah kemudian bahasa isyarat yang di komunitas. Nah ini lebih berkembang ke bisidu tadi. Itu lanjut. Nah, kalau bahasa isyarat di sekolah itu kami gambarkan yang CB. Nah, sampai sekarang tidak semua sekolah tuli menerapkan sistem bahasa isyarat. Jadi Bapak Ibu ini sebagai tambahan pengetahuan, tidak semua sekolah SLB dengan siswa hambatan pendengaran itu mengajarkan isyarat Bapak Ibu. Jadi tidak identik kalau anak tunarungu tuli itu pasti atau harus belajar isyarat. Ada satu sekolah di Jawa Tengah masih itu mereka tidak mengajarkan isyarat, tetapi lebih menekankan pada belajar oral, bahasa bibir. Jadi anak harus bisa menyesuaikan, harus bisa ngomong, gitu. Harus bisa ngomong. Itu ada bagusnya. Biasanya anak-anak itu terus bisa adaptasi di masyarakat. Tetapi kan seperti anak yang dipaksa ya, haknya atau keberadaannya itu kayak kurang dihargai, kurang dihormati. Kamu harus bisa menyesuaikan adikmu, kakakmu, saudara-saudaramu harus bisa ngomong. Tapi juga ada bagusnya juga. Dia relatif bentukan bahasa bibirnya bagus ya. Itu sekolah di Wonosobo seperti itu, atau yang kalau di Jakarta juga Don Bosco dan sebagainya itu lebih ke bahasa bibir. Nah kalau sekolah SMP Negeri Kota Magelang sendiri itu ada di tengah-tengah. Kami isyarat juga mengakomodir, tetapi memang bahasa isyarat itu tidak masuk di penilaian di
bahasa isyarat di kurikulum itu tidak masuk, tapi karena itu prasyarat untuk komunikasi, kami bahasa isyarat itu kami atur, kami tata. Oh di Sindo silakan, oh sini boleh dan sebagainya kita tata. Karena itu budaya mereka. Lanjut. Nah ini bahasa isyarat di keluarga, lebih yang kami sampaikan tadi. Selanjutnya, nah ini yang di komunitas, ini lebih ke Bisindo dan berkembang. Nanti di teman-teman tuli di komunitas atau di masyarakat itu muncul juga budaya-budaya, kesenian-kesenian yang berbasis isyarat, teater sunyi, kemudian termasuk menyanyi dalam tanda petik isyarat ya. Kalau ibu-ibu bapak mencari di YouTube lagu isyarat itu sekarang udah banyak bapak ibu yang teman-teman itu biasanya malah mahasiswa atau orang-orang yang memang senang belajar bahasa isyarat, mereka bikin konten, bikin YouTube menyanyi lagu-lagu yang sekarang lagu-lagu pop gitu, tapi dalam versi bahasa isyarat. Sekarang banyak sekali kita menemui itu. Lanjut. Nah, kemudian sosialisasi bahasa isyarat seperti yang kami sampaikan tadi, kami senang sekali. Sekarang banyak lembaga pemerintah, UPD, SKPD, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, bahkan teman-teman di komunitas-komunitas kecil, di kafe-kafe itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam skala kecil ya. Itu belajar bahasa isyarat. Beberapa waktu lalu itu Mas Adi sama Mas Mbak Bubis tuh ke sini kafe Ruka 3 ini, Ruka 3 Nowo. Itu juga sering mengadakan pelatihan bahasa isyarat. Kemudian juga di teman-teman kelompok-kelompok mahasiswa kecil gitu ya, di Universitas Tidak atau di mana di Unima dan sebagainya. Kalau di Unima itu malah muncul volunteer. Di sana ada beberapa volunteer yang membersamai teman-teman komunitas tuli untuk beberapa event dan sebagainya. Dan kebetulan di Unima juga ada beberapa mahasiswa tuli juga. Kemudian di situ terbentuk kelompok mahasiswa, meskipun masih dalam bentuk belum menjadi satu organisasi, tapi masih menjadi kelompok-kelompok kecil, tapi relawan-relawan yang mendampingi kalau mereka mau mendaftar, dan mereka RKSA setiap awal semester itu ya, atau setiap KRSA gitu ya, atau mau apa gitu. Banyak teman-teman mahasiswa itu yang menjadi volunteer, dan di saat mereka kesulitan misalnya tentang bagaimana berisyarat dan sebagainya, sering bersama dengan sekolah seperti ini. Nah, jadi kami sangat senang sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengenalan bahasa isyarat ini. Bahkan kami di sekolah, di bawah kegiatan perpustakaan sekolah kami membuka setiap saat kelas bahasa isyarat dan baca tulis braille, baca tulis untuk tunanetra. Setiap saat, monggo Bapak Ibu kalau tidak ke sekolah, kami siap setiap saat untuk mengajari. Mungkin hanya 1 jam, setengah jam, 2 jam, terserah Bapak Ibu, dan free, gratis. Artinya tidak memungut biaya gitu. Jadi Bapak Ibu rawuh ke sana, tidak ke sana untuk belajar, itu pun sudah menjadi satu senang gitu kami. Jadi Bapak Ibu silakan ke sana, dan mungkin nanti bisa langsung ketemu dengan anak-anak, mungkin bisa langsung membaca bagaimana tulisan Braille, Al-Quran Braille, Injil Braille dan sebagainya. Kami punya di sana. Silakan Bapak Ibu nanti misalnya selepas ini terus mau main-main ke sekolah kami untuk belajar bahasa isyarat atau baca tulis Braille, silakan. Kami senang sekali. Lanjut. Nah, kesimpulannya yang kurang lebih adalah melalui bahasa isyarat tentu mengembangkan pikirannya dan belajar berbagai hal, termasuk belajar bahasa lisan untuk komunikasi. Ya, intinya kesimpulannya adalah dengan kita orang-orang dengar mau mengenal lebih jauh bahasa isyarat ini, tentu kita akan mendekatkan jarak nih. Selama ini mungkin kan kita mengenal mereka itu koyo iki piye gitu ya, mungkin ada rasa kikuk gitu ya, kikuk, gigu atau iya
khawatir atau mungkin bukan was-was ya, takut kita salah, nanti jangan-jangan saya berusaha begini salah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Nah, dengan latihan seperti ini kita mendekatkan jarak ya. Oh, mereka itu biasa, anak-anak tuli, anak-anak tunarung itu biasa, itu keniscayaan dan perbedaan yang lumrah gitu ya. Nah, kita menganggap keperbedaan ini menjadi biasa, tetapi tentu dengan kita berani untuk memasuki dunia mereka gitu. Nah, dan jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anak ini tidak menakutkan Bapak Ibu. Artinya mereka itu tidak terus nanti kalau kita berisyarat itu salah misalnya mereka jadi marah dan sebagainya, itu bukan. Mereka itu sangat memahami. Kalau misalnya kita berisyarat kok salah itu paling ya paling apa maksudnya gitu. Paling nanti terus wah maaf saya nggak tahu tapi tadi isyaratnya kita aja. Jadi mereka juga selera humornya juga tinggi anak-anak tunarung itu. Kalau di teori memang orang tunarung ciri-cirinya mudah tersinggung dan sebagainya, itu saya kira enggak. Itu salah yang di teori itu. Enggak, mereka itu asik kok. Nah, mereka itu santai gitu ya. Nah kalau mereka tiba-tiba takut ya tersinggung ya. Nah, mereka kalau kita salah ngomong ya sama aja kita ketemu turis gitu ya, kita kok nggak usah ragu-ragu gitu, atau langsung ngomong where you come from, langsung gitu aja nggak apa-apa. Mereka juga misalnya itu nggak suka, ayo nggak apa-apa, namanya juga tidak bahasa bukan sehari-harinya gitu ya. Jadi itu kesimpulannya mari kita belajar bahasa isyarat untuk memperkaya selain wawasan juga saya pikir memperkaya hati ya. Jadi kita jadi lebih banyak tahu. Saya kurang setuju kalau supaya kita ini maaf ya kalau saya maturnya salah, tidak untuk supaya kita bersyukur gitu ya. Bersyukur bagus ya. Tapi pernah kami menolak satu rombongan yang mau datang ke sekolah. Di situ bahkan itu ditulis dalam suratnya untuk meningkatkan rasa syukur kami akan mengunjungi SLB gitu. Itu saya telepon dulu gitu kepala sekolah, Bu ini maksudnya apa Bu? Ya supaya anak-anak itu bisa bersyukur, mereka diberi kelebihan lengkap gitu dan sebagainya. Bu, menurut saya Bu, kalau mau bersyukur mungkin anak-anak kami lagi bersyukur mungkin ya kayak gitu. Jadi tidak harus ke SLB mungkin kalau meningkatkan bersyukur mungkin tempat lain gitu. Mungkin ke mensyukuri pemandangan yang bagus atau ke pantai atau kemana. Kalau meningkatkan rasa syukur mungkin jangan ke SLB saja gitu. Ke SLB itu biasa saja, mengunjungi saudaranya atau ketemu gurunya atau mengenal bahasa isyarat atau apa itu biasa saja gitu. Jadi tapi menurut saya berarti kalau pendapat saya ya, kalau saya salah ya saya diganti. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mungkin ini kita nanti akan langsung saja mungkin dari Bapak Ibu misalnya ngerasakan ini syaratnya apa gitu, akan mau aja Bapak Ibu nanti langsung praktek nonton berapa dan mungkin sekarang Pak Benny mau menambah. Oh iya silakan. Oh ya sekarang mau baca bahasa syaratnya sini deh. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ngerasakan bertanya atau sama mikis. Jadi dari saya secara teorinya begitu. Saya ini dari saya nanti dilanjutkan praktek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kita mau foto bersama mumpung masih ada Bapak Sekjen.